Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu kembali di podcast Hidup 2.0, tempat kita belajar menikmati hidup versi terbaik kita. Pernah nggak kalian membayangkan bagaimana atau apa yang akan kita lakukan ketika kita pensiun? Mungkin sebagian membayangkan, wah mungkin banyak waktu dengan keluarga, bisa menimang cucu, bisa main ke sawah misalkan, menikmati udara segar di sana. Atau mungkin sebagian lagi ada yang memikirkan, aduh gimana ini pensiun ini, keuangan kita terputus nih, penghasilan kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi memang banyak orang yang menganggap pensiun itu sebagai akhir, sebagai garis akhir. Padahal pensiun itu justru awal, masa di mana kita punya banyak waktu, punya banyak pilihan, dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan lebih bebas. Tapi itu tidak akan tercapai kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Maka pertanyaan dasarnya itu adalah, apa yang harus kita persiapkan ketika kita hendak pensiun atau menjelang pensiun? Apa yang harus kita siapkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mungkin kita ingat kembali apa sebenarnya yang akan terjadi, atau perubahan apa yang akan terjadi pada kita ketika kita pensiun. Setidaknya ada 3 hal yang akan berubah. Yang pertama adalah urusan finansial, karena biasanya tentu kita mendapatkan uang atau gaji secara rutin tanpa kita minta tuh, tiap bulan masuk gaji ke rekening kita. Ketika kita pensiun, maka yang rutin tadi sudah nggak ada, yang tetap atau setidaknya mungkin berkurang ya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang dapat uang pensiun misalkan, tapi perubahan besar karena dari angkanya mungkin tadi lebih besar menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah perubahan dari segi aktivitas, perubahan drastis dari aktivitas kita sehari-hari. Yang biasanya kita berangkat, kalau misalnya kayak saya berangkat 5:30, pulang sampai ke rumah itu sekitar 5:30 lagi, 12 jam semuanya in total. Tiba-tiba nanti berubah, pagi kita masih bangun, masih tidur, masih banyak waktu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita tidak siap, justru banyaknya waktu itu kita akan merasa kosong, kita bingung mau mengerjakan apa. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan sosial. Karena apa? Karena ketika kita bekerja, kita bertemu dengan teman-teman kita, teman-teman kerja kita, baik bawahan, atasan kita, atau ngobrol dengan teman-teman ketika makan. Banyak waktu di mana kita berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan kita lebih besar, network kita lebih besar. Tetapi ketika kita pensiun, maka semua berubah, karena yang ada adalah hanya lingkungan rumah, atau mungkin sekitar rumah. Tetangga kita itu pun, kalau kita hidup di tetangga yang mungkin secara sosial lebih guyub ya, lebih saling mengenal. Di beberapa daerah di kota mungkin tetangga pun tidak kenal. Itu setidaknya tiga perubahan itu. Maka apa yang harus kita siapkan juga akan berhubungan dengan ketiga perubahan itu. Yang perlu dipersiapkan ketika kita pensiun nanti, setidaknya ada 5 hal. Yang pertama tadi adalah masalah keuangan, finansial kita. Karena apa? Karena kita berharap bahwa ketika kita pensiun, kita tetap mendapatkan
sumber keuangan yang stabil. Ini adalah hal yang paling kelihatan dan paling banyak dipikirkan orang ya, itu udah pasti gitu. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang belum pensiun, pasti ujung-ujungnya tuh selalu berbicara mengenai hal itu. Apa yang kita siapkan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita mulai ya untuk mempersiapkan hal itu. Pertama adalah kita tentunya menyisihkan uang kita untuk masa pensiun. Dan tentu harus dimulai dari sekarang ya, semakin banyak yang kita sisihkan, tentu ketika kita pensiun itu akan lumayan tabungannya. Dan harus mulai sekarang karena semakin banyak waktu tentu kumulatifnya akan lebih besar. Kemudian kita juga bisa mencoba dengan investasi di di beberapa hal, misalkan dengan membeli emas atau properti atau mungkin saham atau hal-hal yang lain, misalkan deposito atau reksadana. Itu bisa salah satu opsi yang bisa dilakukan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita ngitung. Kita harus hitung berapa nanti kita kebutuhan hidup kita. Ya kita hitung apa makan, kebutuhan sehari-hari berapa. Kemudian untuk kesehatan berapa, untuk emergensi. Kalau mungkin perlu hiburan berapa tuh. Jadi kita udah perhitungkan kira-kira sebenarnya ketika kita pensiun berapa dana rutin yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan yang harus kita jaga. Sekarang kita bayangkan, kita punya banyak waktu, kita misalkan punya banyak uang, terus kita sakit-sakitan. Kita jadi tidak bisa menikmati keluangan waktu dan banyaknya uang itu. Nggak akan enak gitu. Pensiun yang tidak akan enak. Makanya kesehatan itu adalah salah satu investasi jangka panjang yang harus kita bina dari sekarang. Kita harus mulai dari sekarang dengan menjaga kesehatan, misalnya dengan berolahraga secara rutin. Dan kalau perlu rutin juga untuk melakukan medical check up misalkan. Jadi kita tahu kondisi kesehatan dari sekarang, kita bisa menjaganya. Yang ketiga adalah aktivitas yang bermakna. Kenapa? Karena kita kan setelah pensiun itu banyak banget waktu. Kalau kita tidak mengisinya dengan hal yang bermakna yang kita sukai, kita malah bisa jadi stres gitu. Makanya mungkin lakukan aja apa yang kita sukai. Kita senang misalkan berkebun, kita lakukan berkebun. Kita merawat tanaman, atau mungkin kita senang menulis, kita bisa belajar hal yang baru, atau mungkin bisa kerjasama sama istri untuk buka bisnis kecil-kecilan. Kita mulai dari sekarang, sehingga ketika kita pensiun, mudah-mudahan bisnisnya sudah mulai stabil. Yang penting dari semua itu adalah kita harus mengisi dengan sesuatu yang menyebabkan kita tuh merasa hidup kita lebih bermakna, atau tetap bermakna. Kemudian yang keempat adalah menjaga jaringan sosial yang sehat. Ini sangat penting ya. Karena pensiun itu bukan berarti kita hidup menyendiri. Kita harus tetap menjaga hubungan dengan teman kita, dengan tetangga, keluarga. Atau kita bisa mungkin gabung dengan komunitas-komunitas. Misalnya kalau kita sering ke masjid, ya komunitas masjid mungkin di sana ada. Kita sering ketemu di masjid dengan orang-orang. Atau mungkin dengan komunitas olahraga, komunitas sepeda. Itu bisa kita lakukan. Kenapa menjaga hubungan sosial ini penting? Karena berinteraksi sosial itu akan menyebabkan mental kita lebih sehat. Hati kita lebih kuat. Itu penting. Jadi jangan sampai kita tinggalkan tuh untuk membina hubungan sosial. Dan yang kelima, yang terakhir adalah persiapan mental dan spiritual. Ini yang sering dilupakan. Padahal ketika pensiun kita biasanya kehilangan identitas. Karena yang tadinya kita punya jabatan, punya anak buah, punya kedudukan, kita akan banyak orang terjatuh kepada apa yang disebut dengan post power syndrome. Kita jadi kehilangan identitas tuh.
Sehingga seringkali kita bertanya, saya ini sekarang siapa? Kita tetap sebagai orang yang berharga ya. Karena nilai hidup kita tidak dinilai dengan pekerjaan kita, tapi dari seberapa besar kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Maka sangat penting untuk membangun rutinitas spiritual. Misalkan dengan sholat tepat waktu, sebisa mungkin di masjid. Kemudian misalkan dengan zikirnya ditambah, atau membaca Al-Quran, atau sering-sering berefleksi diri, bermuhasabah. Dengan begitu kita akan terbentuk mental kita, spiritual kita itu akan terbentuk. Semua hal-hal yang tadi disebutin itu akan membantu kita lebih tenang, lebih utuh, dan tentunya lebih bersyukur kepada Allah. Sahabat, hidup 2.0. Saya ulangi, pensiun itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Tetapi bukan juga sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau kita siapkan sejak sekarang, baik itu finansial, aktivitas, kesehatan, jaringan sosial, mental, spiritual, maka kita bisa menyambut masa pensiun nanti dengan senyum dan semangat. Itu sangat penting. Masa tua itu bukan akhir, dan bisa jadi adalah sesuatu yang fase yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu fase yang dimana kita punya lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga fase yang lebih bisa kita mendekatkan diri lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya hidup ini tentang menjalani fase dengan ikhlas, bijak, dan tentunya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Sahabat, hidup 2.0. Kalau video ini membuat kalian berpikir, wah, saya belum siap menghadapi pensiun, maka jangan khawatir, karena kamu tidak sendiri. Banyak dari kita lupa menyiapkan hal kecil yang ternyata berdampak besar ketika pensiun tiba. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perubahan mindset yang diperlukan ketika kita pensiun nanti. Jadi jangan lewatkan. Tonton terus episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya di Hidup 2.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.